Fu Yanyan, Ketua Grup Fu. Ya, dimengerti. Ketua Fu, kau harus berhenti bermain-main. Satpam siapa yang memakai jam tangan sebagus itu? Nyonya tua berkata, hari ini, bahkan jika kami harus mengikatmu, kembali untuk kencan buta. Kencan buta. Kembali dan beritahu nenekku, hari ini, aku pasti akan membawakannya seorang cucu menantu. Ketua Fu. Nenek. Aku akan membantumu menyingkirkan mereka. Cepat masuk. Aku, Fu yang bermartabat. Aku. Cantik. Pernahkah kau melihat pria berseragam satpam yang sangat tampan? Aku pergi ke sana. Pergi. Terima kasih. Sudah kubilang, kamu cukup tampan. Mulai sekarang, cukup mantap. Bekerja sebagai satpam dan menghasilkan uang. Jangan memprovokasi ini. Karakter mencurigakan. Mengerti? Aku tidak membawa apa-apa. Uang, ambil 200 ini untuk sekarang. Aku akan pergi ke pertunanganku sekarang. Dadah. Gaun pengantin ditambah seragam pengiriman. Sekarang pengantin wanita juga bisa mengantar. Bagaimana dengan nenekku? Ya. Pernikahan Lu Keting dan Lin Kimi. The film was translated and Keting. narrated by M Media. Lu Keting, pacar Lin Su. Ada apa di sana? Bukankah hari ini adalah perjamuan pertunangan kita? Karena Keting ingin memutuskan pertunangan denganmu. Lin Kimi, pacar Lu Keting saat ini. Hari ini adalah pesta pertunangan untukku dan Keting. Putraku adalah alit baru di kota Longchuan. Li Huifei, ibu Lu Keting. Bernilai lebih dari 100 juta. Dia seperti bulan di langit. Dan kamu, seorang wanita pengantar makanan. Kamu seperti lumpur di tanah. Selamanya tidak bisa diangkat. Satu-satunya yang pantas untuk putraku adalah seorang wanita muda kaya seperti kini. Seorang wanita muda kaya. Bagaimana kamu bisa jadi seperti ini, Lu Keting? Dulu, ketika kamu dan ibumu memungut sampah di luar, berjuang untuk memenuhi kebutuhan hidup, aku yang mencari uang dari pengiriman untuk membantumu keluar dari kesual ITANMU. Lalu aku membantumu memulai bisnis dan menarik Lin. Bagaimana kamu bisa memperlakukanku seperti ini? Tidak, kamu benar-benar berani membanggakan diri dan mengambil semua pujian. Kamu, seseorang dari latar belakang sederhana, lulusan SMA, dengan penampilan biasa, seorang yang hina, menempel pada pria. Apa yang bisa kamu lakukan untuk bantu aku jadi kaya? Tepat sekali. Aku menjadi seorang magnat baru di Longchuan. Itu sepenuhnya oleh kemampuanku sendiri. Kemampuan apa yang kamu miliki? Kamu mampu, meski di tengah orang-orang penting, membuat nama untuk dirimu sendiri di Longchuan. Itu sepenuhnya karena aku, putri terkaya dari grup Bingtian. Membukakan jalan untukmu secara rahasia. Hanya kamu, seorang yang malang, tanpa sedikit pun pesona, berani menyamar sebagai putri terkaya. Keting sebenarnya memberitahuku saat dia melihatmu. Wajah pucatmu ini sudah menjijikan. 3 tahun terakhir ini, dia bahkan tidak pernah sekalipun menyentuhmu. Kan? Bagaimana dia bisa dibandingkan dengan kekasihku? Jika aku melihatnya, aku akan kesal sampai semalaman mimpi buruk. Lebih baik bersama kekasihku dan bahagia. Tepat sekali. Wanita seperti ini, tak ada pria yang mau, meski dia menyerahkan diri. Jadi, selama 3 tahun terakhir, kamu telah selingkuh selama ini. Lu Keting, aku akan membuatmu membayar untuk ini. Dan juga, siapa bilang tidak ada pria yang menginginkanku? Maukah kamu menikah denganku? Aku tanda tanya. Dia membantuku. Sekarang dia dibully separah ini. Bantu dia. Dia akan segera menjadi istri Fu Yanyan. Keluarga Fu akan mengamankan pesanan 100 miliar. Grup Bintian sebagai mas kawinnya, dan bahkan bisa membantunya membuat keluarga Lumu kembali ke keadaan semula. Mengirimmu kembali ke lapisan terbawah masyarakat. Dia jelas hanya seorang satpam. Namun demi aku, dia menahan diri dan berbohong. Dia benar-benar orang yang baik. Halo. Kami akan mengurus akta nikah kami. Grup Fu adalah kepala dari 4 keluarga besar Longchuan. Bahkan seseorang sepertiku, pendatang baru di kalangan elit keluarga Lu, yang ingin bertemu dengan Grup Fu.
orang yang bertanggung jawab, akan merasa cukup sulit. Dan grup Bingtian, putri terkaya, bahkan lebih mulia dari Tuan Fu, 100 kali lipat. Kenapa kalian berpura-pura bukan diri kalian? Mengapa kamu memilih dua ini? Baiklah, nah, jangan buang waktu untuk ini. Pasangan miskin di sini. Ini akan menunda waktu keberuntunganmu. Dan itu tidak akan baik. Tepat sekali, sayang. Biarkan saja mereka kelaparan di sini. Mari kita pergi ke Hotel Bintang 5 untuk makan besar. Ibu, ayo pergi. Terima kasih hari ini. Sama-sama. Aku juga melakukannya demi Menekku. Ngomong-ngomong, jika kau ingin bercerai nanti, aku akan bekerja sama kapan saja. Ngomong-ngomong, hari ini adalah hari pertama pernikahan kita. Biarkan aku mentraktirmu makan. Tidak, terima kasih. Aku masih ada pekerjaan. Itu benar. Pekerjaan satpam juga pekerjaan. Kalau begitu aku akan mengantarmu. Itu adalah nona muda. Tolong hentikan mobilnya untukku. Bawa aku ke lantai atas. Pakaian ini. Mungkinkah itu nona muda? Kini, kau benar-benar memesan. Hotel Grand Longchuan, kamar pribadi di lantai 1 ini. Kudengar, hanya putri orang terkaya, orang penting seperti itu, yang bisa memesan ini. Kau benar-benar memikirkannya. Bukan apa-apa. Ketika aku datang ke sini, rasanya seperti datang ke rumahku sendiri. Menantu perempuan, jangan-jangan kau putri orang terkaya. Kau benar-benar penuh kejutan. Bagaimanapun, putri orang terkaya tidak datang ke Longchuan. Jadi aku bisa saja menggunakan identitasnya untuk mengendalikan keluarga lu. Bagaimanapun, dengan status keluarga lu, mereka tidak akan pernah bertemu. Putri orang terkaya yang asli seumur hidup ini. Ibu, ayahku, takut latar belakang bangsawan saya akan menarik beberapa orang serakah. Jadi, dia menyuruhku untuk tetap bersikap rendah hati biasanya. Aku tidak percaya Kinyi sebenarnya. Putri orang terkaya. Tidak heran grup Bingtian. Pesanan 100 miliar yuan diamankan untukku. Pergi ke sana dan lihatlah. Siapa ini? Aku tidak salah, kan? Mengenakan seluruh pakaian dari lapak jalanan. Dan kau pikir kau bisa menyelinap masuk ke Hotel Grand Longchuan untuk makan? Ini adalah asetku sejak awal. Tentu saja, aku akan datang bagaimanapun. Yang paling nyaman. Kamu sebenarnya tidak berpikir bahwa hanya karena margamu Lin, kamu adalah putri orang terkaya, kan? Kebetulan sekali. Margaku juga Lin. Kalian bilang, antara dia dan aku, siapa yang lebih mirip putri orang terkaya? Bukankah sudah jelas? Dia hanya penipu. Cepat usir dia. Lihatlah wanita muda ini. Berbusana lengkap dengan desain Chanel dan tas Hermes. Itu 10 tahun gaji gabungan kita. Ini pasti Nona Lin. Kau masih belum tahu, kan? Wanita malang ini berpakaian murah dari pedagang kaki lima. Dia sebenarnya hanya seorang kurir rendahan. Dulu, untuk menempel pada putra keluargaku yang bernilai lebih dari 100 juta. Dia tanpa malu mengganggunya selama 3 tahun. Aku tidak percaya. Kau bahkan mengikutinya sampai ke sini hari ini. Kau benar-benar hantu yang gigih. Kamu Seorang rendahan yang mengantar makanan. Berani datang dan membuat masalah di Hotel Grand Longchuan. Keluar sekarang. Jika Anda terus mengganggunya, saya akan mematahkan kakimu. Hati-hati. Fu Yanian, kepala 4 keluarga besar Longchuan. Pewaris keluarga Fu. Oh tidak. Kita telah menyinggung orang penting. Tidak. Jangan The panik. film was translated Orang and ini narrated memberitahu by semua Amina. orang bahwa dia adalah Fu Yanian. Kepala grup Fu. Seperti naga dewa, jarang terlihat. Tidak ada yang pernah melihatnya. Sedangkan aku, elit baru Longchuan, muncul di TV setiap hari. Kalian semua mengenalku kan? Apa yang aku katakan? Mungkinkah itu salah? Benar sekali. Ketua Lu benar. Jika Anda Fu Yanian, maka saya ayahmu. Kenapa kau tidak keluar? Kau mengganggu putri terkaya kami. Hari ini, kami akan memastikan kau tidak bisa bertahan hidup di Longchuan. Aku adalah putri terkaya. Jika kamu berani bicara omong kosong lagi, aku akan memastikan kamu. Lupakan saja. Jangan pedulikan orang-orang sombong ini. Kau menyamar sebagai seseorang di wilayah Bingtian. Jika masalah ini membesar, akan sulit bagiku untuk menanganinya. Aku sudah memesan ruang pribadi. Sekarang, sebagai istriku,
Kau bisa masuk, dan itu juga akan mempermalukan mereka. Biaya minimal kamar pribadi di Hotel Grand Longchuan. Setidaknya 1 juta. Kamu memesankan kamar pribadi untukku. Aku khawatir uang pembelian istrimu. Sudah habis bukan begitu? Itu hanya sedikit dari uang sakuku. Jangan ngeles dengan pura-pura kaya lagi. Kamu pria yang baik. Aku tidak bisa menghabiskan uangmu. Aku jelas tak bisa biarkan kamu diperlakukan semena-mena. Tunggu. Aku akan memanggil bala bantuan sekarang. Untuk membalaskan dendammu. Berhentilah berpura-pura. Pengguna ponsel domestik kelas bawah, seorang udik, berani tampil sebagai masyarakat elit, burung phoenix emas, dan kamu memanggil bala bantuan? Aku yakin kamu menelepon nomor mati. Pergi sana, kamu. Ini diberikan kepadaku oleh ayahku. Ponsel edisi terbatas Bing Tian. Performa ponsel ini jauh melebihi merek buah Amerika. Ini memiliki satu-satunya satelit untuk penggunaan eksklusifku. Kamu benar-benar berani menggunakan. Jangan sentuh dengan kakimu yang kotor. Dasar orang miskin. Beraninya kamu memukulku, Keting? Lihat dia. Tidak sakit lagi. Apa yang masih kamu lihat di sini? Cepat tangkap perempuan ini dan usir dia keluar untukku. Cepat pergi. Mengganggu makan Nona Lin. Bisakah Anda menanggung tanggung jawab ini? Kau berani menyentuhnya. Kamu. Ada apa ini? Paman, Anda di sini. 2 gelandangan ini. Satu menyamar sebagai Nona Lin. Yang lain menyamar sebagai pewaris keluarga Fu. Datang ke hotel untuk membuat masalah. Saya mencoba mengusir mereka. Wang Fugui, manajer. Mereka malah memukul saya. Anda harus menegakkan keadilan untuk saya. Buka matamu lebar-lebar dan lihat dengan jelas. Aku adalah putri orang terkaya. Suruh Lei Xingyan keluar dan temui aku. Apa? Masih nekat menyebut nama lengkap Direktur Lei. Pembohon. Tidakkah Anda menyelidiki dengan benar? Direktur Wang, apa kamu tidak akan segera menyingkirkan 2 penipu ini dan mengusir mereka untukku? Jangan khawatir, Nona. Saya sekarang akan menangani 2 sampah ini dan menyingkirkan mereka. Pergi, kapung mereka untukku. Menunggu. Perintah Nona. Ya. Hotel Grand Longchuan. Manajer Wang Fugui. Selamat datang, Nona. Wang Fugui, aku mengingatmu. Bagus sekali. Di masa depan, posisi direktur di Hotel Grand Longchuan akan menjadi milikmu. Terima kasih, Nona. Silakan, Nona. Masuklah untuk makan. Eyo. Tunggu, kamu bilang kamu adalah putri orang terkaya. Lalu, mengapa asisten Lee tidak datang menjemputmu secara pribadi? Kalau bisa, buktikan pada kami untuk membuktikan identitasmu. Benar sekali, asisten Lei adalah orang kepercayaan Nona. Jika Nona akan datang, dia pasti akan datang menjemputnya secara pribadi. Mungkinkah? Aku sudah menjadi putri orang terkaya. Bukti apa lagi yang kubutuhkan untuk membuktikan diriku? Kamu sedang membicarakanku. Bukankah kamu juga bilang kamu adalah putri orang terkaya? Lalu bukti apa yang kamu miliki untuk membuktikan bahwa kamu adalah... Tentu saja, lantai teratas Hotel Grand Longchuan adalah eksklusif untuk putri orang terkaya. Lift utama ke lantai teratas. Hanya Nona. Kartu hitam super unik yang bisa digesek. Jadi, siapapun yang memiliki kartu itu adalah putri orang terkaya. Kamu berani ikut aku ke lantai paling atas untuk memverifikasi identitasmu? Lingshu, jangan nekat cari mati cuma karena memprovokasi. Kemarahan putri orang terkaya itu bukan sesuatu yang bisa kau tanggung. Udah, berhenti ngoceh. Kamu berani atau enggak? Kini kita benar-benar putri orang terkaya. Apa yang perlu ditakutkan? Kini nih, kami akan naik sekarang juga dan menggesek kartu lift agar kamu benar-benar menyerah pada ide ini. Tunggu saja. Kini, ayo pergi. Karena kamu juga bilang, kamu adalah putri orang terkaya. Kalau begitu, kamu harus bisa gesek buat buka pintu utama ini dan masuk, kan? Bagaimana kalau kamu menggesek dulu? Bagaimanapun, tidak masalah. Siapa yang duluan? Atau terakhir? Kah? Aku. Baiklah, tidak masalah. Tidak masalah. Kini, gesek. Kami adalah pendukung setiamu. Aku ingin melihat. Apa yang membuatmu berani meniru diriku? Oh tidak. Aku sama sekali tidak punya kartu. Bagaimana aku bisa menggesek ini agar terbuka? Kenapa? Kamu tidak berani. Aku. Ini kartu emas dari seorang pelanggan. Kartu emas untuk Hotel Grand Longchuan. Kudengar ini bisa akses lantai teratas juga. Aku hanya tidak tahu apakah ini bisa menggesek untuk membuka lift utama ke lantai paling atas. Ini. Anda bukan putri orang terkaya. Siapa sebenarnya Anda? Sayang. Apa sebenarnya yang terjadi? Aku benar-benar putri orang terkaya, Nona Lin. Hanya saja pagi ini, aku pergi terburu-buru. Dan aku membawa kartu yang salah. Ini
Saya seharusnya tidak meragukan Anda. Ini benar-benar terkutuk. Hei, aku belum menggesek. Pengguna untuk lantai atas sudah dikonfirmasi. Ini Nona Lin ini. Anda gelandangan. Berhenti berpura-pura di sini. Jika Anda tahu yang terbaik, pergilah. Jangan membuat kami menggunakan kekerasan. Tidak, kamu percaya ini juga. Bukan berarti dia tidak membawanya. Dia memang tidak memilikinya. Karena kartu yang asli ada padaku. Apa? Apa? Sekarang waktu yang pas untuk mundur terhormat. Serahkan ini padaku. Orang-orangku akan segera tiba. Kamu bahkan menyewa figuran untukku. Aku tidak bisa membiarkanmu boros lagi. Lihatlah sikap gigolo ini. Lin Shu pasti juga nggak bisa gesek buat buka. Baiklah, karena kamu bersikeras tentang ini. Bagaimana kalau kita bertaruh? Bagaimana menurutmu? Baiklah, apa taruhannya jika kamu bisa menggesek untuk membuka pintu ini? Aku akan berlutut dan memanggilmu Nana. Tapi jika kamu tidak bisa menggeseknya agar terbuka, maka berlututlah dan minta maaf padaku dan menghilang dari Long Chuan selamanya. Kamu tidak diizinkan merayu Keting lagi. Setuju? Kalau begitu aku akan menerimamu sebagai cucuku untuk saat ini. Mengenai benda itu, bahkan kalau kamu kasih gratis sekalipun, aku tidak akan menginginkannya lagi. Suamiku, jangan marah. Lihat bagaimana kamu tangani ini. Lihat, pintu lift utama tidak bereaksi sama sekali. Kartu yang kamu pegang itu palsu. Lin Shu, jangan pernah memikirkannya. Nah, sudah terbuka. Pintunya terbuka. Pintunya terbuka. Pintunya terbuka. Ini, dia benar-benar putri orang terkaya. Hamba ini gagal mengenali pentingnya Anda. Saya menyinggung nona muda. Hamba ini salah. Hamba ini salah. Hamba ini telah melakukan kejahatan keji. Hamba ini pantas mati. Bagaimana aku mendengar bahwa seseorang barusan ingin berlutut dan meminta maaf kepadaku? Tidak mungkin. Ini tidak mungkin. Untuk apa Anda masih berdiri di sana? Tidakkah Anda akan mewakili nona muda? Ya. Tidak, tunggu sebentar. Kalian semua, jangan sentuh aku. Aku memberitahumu. Aku adalah sosialita terkenal. Keting, suamiku. Keting adalah bintang yang sedang naik daun di Long Chuan. Jangan libatkan aku dalam hal ini. Saya tidak peduli bintang baru macam apa Anda, atau sosialita macam apa. Dibandingkan dengan grup Bingtian, Anda hanyalah setetes air di lautan. Satu jari bisa menghancurkanmu dalam hitungan menit. Untuk apa Anda masih berdiri di sana? Lakukan. Itu Film balasanmu was karena berbohong. translated and narrated by M Media. Dia sebenarnya putri orang terkaya. Ayo pergi, suamiku. Kita sepakat untuk mentraktirmu makan. Dasar bajingan kecil. Kamu benar-benar berani menipuku. Apa yang ingin kau lakukan? Kamu masih berpikir kamu sudah menempel pada wanita kaya, melindunginya begitu banyak? Aku memberitahumu, dia. Itu hanya karena liftnya rusak. Itulah mengapa dia mengingat lift utama dan menyamar sebagai nona muda. Kau cukup beruntung. Akulah yang, ketika aku naik barusan, menekan tombol pemeliharaan, makanya ada yang datang buat periksa. Sepertinya, aku masih perlu mencari kesempatan untuk sedikit memperingatkannya. Dia sebaiknya jangan terlalu membual nanti. Keberuntungan seperti ini tidak terjadi setiap saat. Kalian berdua, pada titik ini, masih berpura-pura. Kalian berdua, tangkap mereka berdua untukku, dan bawa mereka ke hadapan asisten Lai. Aku ingin asisten Lai untuk melihat baik-baik apakah dia benar-benar nona muda yang asli. Ya, beraninya kau membuatku berlutut. Kali ini, saya akan membuat Anda berlutut di hadapan saya dan bersujud. Aku, grup Fu dari Long Chuan, Fu Yanian, penanggung jawab, ada di sini. Mari kita lihat siapa yang berani menyentuh. Kamu, Siapa Anda? Siapa yang berani menerobos masuk ke Hotel Grand Long Chuan? Apa kalian tidak takut menyinggung putri orang terkaya? Asisten Lee, The film was direktur hotel. translated Dan seluruh and keluarga narrated kalian by dimusnahkan? M Media. Pemimpin 4 keluarga besar Long Chuan. Sekretaris utama grup Fu. Asisten Lee. Tato naga hitam. Ini adalah simbol penjaga keluarga Fu. Mereka benar-benar dari keluarga Fu. Tuan Fu, bawahan Anda terlambat. mungkinkah dia benar-benar tidak berbohong? Tangkap orang-orang yang menyinggung. Istri ketua. Dan tangkap mereka. Ya. Direktur Wang, jangan takut. Tato ini pasti palsu. Tuan Fu yang asli. Bagaimana mungkin dia bepergian tanpa pengawal sama sekali dan baru tiba sekarang? Benar. Masuk akal.
Mereka pasti figuran yang disewa oleh penipu ini. Dia sangat baik kepadaku. Tidak hanya dia memesan kamar pribadi di Hotel Grand Longchuan, dia bahkan menyewa begitu banyak figuran berkualitas tinggi. Dia pasti sudah menghabiskan semua tabungannya, kan? Aku harus lebih baik lagi kepadanya mulai sekarang. Menyinggung putri orang terkaya. Menyamar sebagai pemimpin 4 keluarga besar Longchuan, keluarga Fu. Kalian semua, mati. Mati. Apa yang kalian tunggu? Cepat bertindak. Tangkap mereka. Apa yang kalian lakukan? Apa yang ingin kalian lakukan? Apa maksudmu? Tidak, aku tidak bisa membiarkannya. Demi aku, menyinggung keluarga Fu. Aku harus menyuruh orang-orangku untuk datang dan menekan ini. Ada apa ini? Jadi memanggil beberapa figuran tidak cukup? Kau mau berkelahi? Hotel Grand Longchuan, sistem alarm unik. Asisten Lei datang. Keributan apa ini? Siapa yang mengizinkan kalian membuat masalah di lantai atas? Asisten Lei, Anda akhirnya datang. Ini 2 penipu ini. Salah satunya menyamar sebagai putri orang terkaya, dan yang lainnya menyamar sebagai pemimpin keluarga Fu. Mereka sama sekali tidak menghormati Anda, bukan begitu? Siapa berani menyamar jadi nona muda? Berbaliklah. Itu dia. Itu dia. Lama tidak bertemu, Asisten Lei. Dasar anjing buta. Beraninya kau menentang atasanmu dan menyinggung nona muda. Apa kau bosan hidup? Tidak mungkin. Dia memakai pakaian murah dari toko pinggir jalan. Bagaimana mungkin dia, putri orang terkaya? Kalian semua dipecat. Mulai sekarang, industri apapun yang melibatkan grup Bingtian tidak akan menerima kalian. Grup Bingtian terlibat dalam hampir semua industri. Apakah Anda berusaha meng-blacklist kami, memutus mata pencarian kami? Aku tidak ingin mendengar orang mati berbicara. Tangkap mereka. Benar. Nona Lin, bukankah Anda putri orang terkaya? Nona muda, cepat beritahu Asisten Lei. Lihat, dia jelas seorang penipu. Wanita macam apa? Berani menyamar sebagai nona muda. Dasar pembuat onak. Segera cabut keanggotaan mereka. Keluar dari Hotel Grand Longchuan. Tidak mungkin. Ini tidak mungkin. Tidak mungkin. Nona, aku minta maaf. Orang yang sebenarnya ingin aku tunangi selalu adalah kau. Aku disesatkan oleh orang keji itu. Menantuku, aku wanita tua. The film was Aku translated sudah tua, and dan narrated penglihatanku by tidak bagus. Media. Berikan saja keluarga kami kesempatan lain. Memberimu kesempatan lain, aku mohon padamu. Cepat keluar. Tidak, tidak. Tidak, dengarkan aku. Dengarkan aku. Selamat datang kembali, nona muda. Untuk membuat asisten Lei yang sombong. Begitu hormat dan patuh melayaninya. Mungkinkah dia benar-benar putri orang terkaya? Nona muda, menantu, hubungi saya jika Anda butuh sesuatu. Saya akan pergi sekarang. Benar. Suamiku menyukainya. Orang lain memanggilnya Ketua Fu. Jadi mulai sekarang, panggil saja dia Ketua Fu. Biarkan saja dia. Ya, nona muda, Ketua Fu. Kalau begitu saya akan pergi sekarang. Ketua Fu pergi ke toilet. Lepaskan aku, lepaskan. Jangan sentuh aku. Dulu, aku pikir kau adalah sosialitas sejati, seorang nona muda. Itulah mengapa aku setuju kau berkencan dengan putraku. Tapi aku tidak pernah menyangka kau ternyata palsu. Lin Shu adalah orang yang nona muda sejati. Aku pasti sudah buta. Demi kau, orang rendahan ini, aku mengusir seorang Phoenix sejati. Inya. Keting, suamiku, katakan sesuatu untukku. Kita sudah bertunangan. Siapa yang bertunangan denganmu? Itu adalah pertunangan palsu, tidak sah. Nah, cepat pergi dan jemput Lin Shu kembali. Dulu, dia benar-benar setia padamu. Dia setia padamu 3 tahun, sampai rela berkorban. Cukup panggil dengan jarimu, dan dia akan kembali. Baiklah, aku akan pergi sekarang juga. Nah, pintu darurat, cepat. Keting, Keting. Asisten Lei. Tolong tunggu. Bisakah aku berbicara 4 mata denganmu? Ayo pergi. Keting, aku sudah melakukan begitu banyak untukmu. Kamu tidak bisa meninggalkanku. Pergi. Asisten Lei. Terima kasih atas apa yang kau lakukan hari ini. Mengapa menantu The film itu was meminta maaf translated padaku? and Hal-hal narrated sepele. by M. Menguji. Media. Sikap kerja.
Tuan Fu, tolong jangan berkata begitu. Ini semua adalah tugasku. Aku nggak tahu pengaturan hari ini gimana. Tuan Fu, Anda puas? Bertanya apakah aku puas? Klinya. Bukankah dia putri orang terkaya? Mungkinkah pengaturan hari ini dibuat agar dia memberiku muka khusus untuk bekerja sama dengan Lin Shu dan Pamer? Apa yang kau katakan? Aku juga nggak jelas dengarnya. Ini adalah milik keluarga Fu saya, kartu hitam, dengan batas lebih dari 100 juta. Saya harap asisten Lei tidak keberatan. Tuan Fu, Anda terlalu baik. Apa yang dikatakan nona muda tertua memang benar. Menantu ini sangat suka berakting. Kartu hitam dengan batas lebih dari 100 juta. Sudah aku bilang. Orang pengantar seperti Lin Xie. Bagaimana dia berani menyamar sebagai aku? Jadi dia menjual semua yang dia miliki untuk menyuap asisten Lei untuk membantunya membuat sandiwara. Sepertinya aku biasanya terlalu memanjakan mereka. Aku akan menelpon ayahku sekarang dan menyuruhnya memecatnya. Kilini, aku salah paham padamu. Aku minta maaf. Tidak apa-apa, aku tidak menyalahkanmu. Aku awalnya berpikir, seseorang akan menyukai aku dengan identitas tersembunyiku, tapi sepertinya tidak sekarang. Aku harus kembali dan melanjutkan identitasku. Dan menerima perjodohan keluarga kaya. Bukan itu maksudku juga. Baiklah. Kalau begitu silakan. Diam. Menantu perempuan yang baik, kami juga diprovokasi oleh wanita malang Lin Shu itu. Itulah mengapa kami salah paham padamu. Dalam hal ini, kau begitu murah hati. Tolong jangan salahkan kami. Tidakkah kau setuju, Nak? Ya, aku akan membantumu sekarang juga. Melampiaskan amarahmu. Jangan pergi, kembalilah asisten Lei itu. Dia kurang ajar. Jika dia berani membuangmu sekali, dia berani membuangmu lagi. Aku tidak ingin terjadi apa-apa padamu. Kita tidak bisa membiarkan seorang putri orang terkaya menanggung keluhan ini begitu saja. Tidak apa-apa. Jangan khawatir tentang ini. 3 hari kemudian, Grup Bingtian. Upacara penandatanganan pesanan ratusan miliar. Setelah aku melanjutkan identitasku, aku pasti akan membuat orang-orang ini menyesalinya. Ayo pergi. Pesanan ratusan miliar Grup Bingtian adalah hadiah pertunangan yang aku siapkan. Sekarang kita sudah menikah. Pesanan ratusan miliar itu adalah milikmu. Kamu. Berhenti membual. Jadilah rendah hati. Aku jamin bahwa kamu akan menjadi orang terkaya berikutnya di Long Chuan. Kebiasaan menyombongkan dirinya perlu diubah suatu saat. Namun, Lu Keting menyakitinya terlalu dalam. Lebih baik dia saja yang ngomong sekarang. Baiklah. Mengapa kamu begitu acuh tak acuh? Kamu tidak percaya padaku? Aku percaya padamu. Ketua Fu. Maafkan saya. Ketua Fu sudah melajang lebih dari 20 tahun. Dia terobsesi dengan pekerjaan dan tidak tertarik pada wanita. Nyonya tua pernah berpikir, garis keturunan keluarga Fu akan berakhir. Tidak heran nona muda akan menikah kilat dengan Ketua Fu. Ketua Fu tampan, cakap, dan pandai mencari uang. Siapa sangka, setelah dia jatuh ke tangan nyonya, dia akan begitu tidak peduli dengan sekitarnya, bersiuman dan berpelukan. Tidak hanya dia memanjakan istrinya, dia juga murah hati kepada bawahannya. Dia dan nona muda benar-benar pasangan yang serasi. Sepertinya pewaris keluarga Fu akan segera lahir. Sekarang Tuan tidak akan perlu khawatir nona muda akan tertipu oleh anak laki-laki miskin. Aku akan mengantarmu pulang, sekalian jalan. Saya menginap di Hotel Grand Long Chuan. Dia benar-benar suka menjaga penampilan. Untung saja aku memberi asisten Lei pemberitahuan sebelumnya, dan kartu hitam. Seharusnya itu cukup buat makan dan nginap. Kita sudah menikah. Kenapa kamu masih menginap di hotel? Bagaimana kalau begini, setelah rumah baru? Siap. Aku akan datang menjemputmu. Kalau begitu aku akan pergi. Uangmu mungkin sudah habis semua untuk menyewa figuran dan mobil, kan? Menurutku, rumah pernikahan itu mestinya jadi milikku.
Nona muda, selamat atas suami yang hebat. Menantu ini benar-benar memanjakanmu. Dia adalah tipe orang yang tampan dan memanjakan orang, membuat seseorang tidak bisa menolak, ingin memberinya yang terbaik dari segalanya. Aku ingin menyiapkan rumah mewah terbaik di Longchuan sebagai hadiah pernikahan untuknya. Apa kau punya rekomendasi? Grup Fu dan Grup Bingtian bersama-sama mengembangkan Bingtian Yipin Mansion. Ini adalah mansion termewah di Longchuan. Sangat cocok untuk nona muda dan menantu. Kalian berdua, kalian akan jadi pasangan yang ideal dari sekarang, menjalani hidup yang harmonis dan indah, dan tak terkalahkan. Baiklah, Bingtian Yipin Mansion saja, rumah mewah terbaik. Ya. Ketua Fu, sudah lama saya tidak melihat Anda tersenyum seperti ini. Sepertinya nyonya kita benar-benar menawan. Dia terus terang, lucu, dan tidak sok, tapi sangat disayangkan bahwa dia memiliki hidup yang begitu sulit sebelumnya. Terlalu banyak kesulitan. Dia kurang rasa aman dan cenderung menyombongkan diri. Tidak apa-apa, nyonya akan segera menikah dengan keluarga Fu. Dia akan menjadi wanita yang paling dihormati di seluruh Longchuan. Maka bualannya, Anda bisa mewujudkannya, bukan? Kamu benar. Dia pantas memiliki segalanya. Terbaik di dunia. Benar. Dia saat ini tidak punya rumah. Aku ingin di Longchuan membelikannya sebuah rumah mewah. Tahu nggak, di mana aku bisa cari satu? Anda tentu telah bertanya pada orang yang tepat. Grup Fu kami dan Grup Bingtian bersama-sama mengembangkan Bingtian Yipin Mansion. Tidak bisa lebih sempurna untuk Anda dan istri Anda. Atur itu segera. Ya. Sangat ingin melihat. Sangat ingin melihat ekspresinya saat dia melihat rumah baru itu. Ekspresinya saat melihat rumah baru itu. Betapa terkejutnya dia nanti. Romansa putri orang terkaya. Hanya sesederhana dan bersahaja ini. Ketika Fu Yandian tiba, aku akan buat dia menebak isinya. Harta karun, apa itu sebenarnya? Halo, Aku sudah menyiapkan untukmu, Bingtian Yipin Mansion, unit 999, sebagai hadiah pernikahan. Apakah kamu ingin pergi melihatnya bersama nanti? Kamu pasti akan menyukainya. Bingtian Yipin Mansion, unit 999. Bingtian Yipin Mansion. Rumah mewah unit 999. Baiklah, aku di dekat sini, aku akan menunggumu. Membuat lagi, sebuah rumah Bingtian Yipin Mansion. Harganya setidaknya 100 juta, belum lagi unit seperti 666 dan 999, yang merupakan yang terbaik dari yang terbaik. Nilainya 10 kali lipat dari unit biasa. Bagaimana mungkin dia mampu membelinya? Untung saja dia bertemu denganku. Sembilan. Benar, ini di sini. Siapa ini? Kamu tidak mungkin menguras seluruh tabunganmu demi kartu pengalaman gadis kaya 1 hari. Kartu pengalaman dan sudah kedaluarsa. Dan sekarang kamu kembali ke wujud aslimu. Sampai harus datang ke sini untuk memperbaiki rumahku, kan? Sejak kapan rumahku menjadi rumahmu lagi? Kamu sudah jatuh sampai harus memperbaiki rumah. Berhenti berpura-pura di pekerjaan kotor dan melelahkan ini. Benar. Aku lupa memberitahumu. Keting dan aku akan menikah. Rumah mewah ini adalah yang dia beli untuk menjadi rumah pernikahan kami. Seluruh kekayaan Lu Keting hanya 100 juta. Dia bahkan tidak mampu membeli toilet di sini. Bagaimana mungkin dia bisa memberimu sebuah rumah Bingtian Yipin Mansion? Aku menyarankanmu, kau harus pergi memastikan dengannya. Kalau tidak, kau bahkan tidak akan bisa melewati pintu. Bukankah itu akan canggung? Cemburulah saja. Aku akan menelepon Keting sekarang untuk membuatmu tidak bisa berkata-kata. Direktur Wan. Lama tidak bertemu. Direktur Wan. Begini. Apakah akan MA repotkan MA? Bisa kasih aku kartu kunci cadangan unit 999 Mansion, kartu pintu cadangan. Biarkan aku menggunakannya. Aku akan segera menikah. Pada saat itu, aku pasti akan mengundangmu ke pesta pernikahan. Ya Tuhan. Tidak masalah, tidak masalah. Lagi pula, pemilik unit 999 belum datang untuk tinggal di sini. Tidak apa meminjamkannya padamu selama 2 hari. Kalian sama sekali tidak boleh menyentuh barang-barang pemilik. Jika ketahuan, kalian akan menghadapi konsekuensinya. Kini, aku di sini. Keting. Si miskin ini lagi. Dia benar-benar hantu yang tak menyerah. Keting. Lin Shu bilang, tahu tidak, bahwa rumah mewah ini miliknya.
Dia bahkan berfantasi bahwa dia adalah putri orang terkaya. Villa ini awalnya milikku. Identitasku, bukankah sudah terbukti terakhir kali di Hotel Grand Longchuan? Tidak. Hei, aku mohon padamu untuk bangun. Berhentilah berpura-pura. Baiklah, terakhir kali di hotel. Kita semua melihatnya. Itu adalah sandiwara yang kau dan asisten Lei pertunjukkan. Omong kosong apa? Yang kau bicarakan, Keting, jangan buang-buang napasmu untuknya. Cepat buka pintunya. Biarkan si miskin ini juga melihat seperti apa rumah mewah yang tidak akan pernah bisa dia beli seumur hidupnya. Sebenarnya terlihat seperti, biarkan dia benar-benar menyerah. Baiklah, hari ini aku akan membuka matamu. Bukankah ini rumah mewahmu? Kau tidak akan. Masih tidak tahu cara membuka pintu, kan? Keting, ada apa? Manajer itu tidak mungkin memberiku yang palsu kan? Mansion ini memang dibeli olehku. Hanya saja aku belum tinggal di dalamnya. Kau tunggu, aku akan menelepon manajemen properti. Tanya ke manajemen properti, juga percuma. Sistem kontrol akses rumah kami baru saja selesai ditingkatkan. Tidak ada gesekan kartu, hanya pengenalan wajah. Pengenalan wajah, itu omong The film kosong was besar. translated Apa and kamu tahu apa narrated itu by rumah mewah? Media. Verifikasi berhasil. Selamat datang kembali, pemilik. Keting, ada apa? Dia. Dulu dia pekerja pemeliharaan. Bertanggung jawab atas pemeliharaan mansion. Wajar saja jika dia bisa membuka kunci ini. Aku tahu itu. Aku hampir membiarkanmu. Si celaka ini menipuku lagi. Aku benar-benar berpikir, rumah mewah ini milikmu. Aku akan menelepon manajemen properti nanti dan meminta mereka membatalkan aksesmu. Rumah mewah ini dihias seperti kastil. Pasti menghabiskan banyak biaya, kan? Tidak apa-apa. 100 juta. 100 juta? 100 juta? Kau bahkan tidak mampu membeli anggur di sebelahnya. Tidak, kenapa kau masih di sini? Mungkinkah kini, sebagai putri orang terkaya, tidak tahu biaya renovasi mansion ini? Tepat sekali, Keting kami. Hanya ingin sedikit rendah hati. Anggur senilai lebih dari 100 juta. Seumur hidup, aku nggak pernah nyentuh itu. Keting, cepat nyalakan semua lampu. Hari ini, mari kita buka sebotol anggur untuk merayakan. Baiklah. Bagaimana? Saat kau membeli rumah itu, manajer tidak membawamu untuk melihat rumah itu. Kau tidak bisa menemukan kartu aksesmu. Lupakan saja di mana letaknya. Aku bahkan tidak tahu di mana lampu ini. Di mana menyalakannya. Aku sudah lama tinggal di sini. Aku akan menemukannya sekarang juga. Baiklah, baiklah, baiklah. Berhenti mencari. Halo, Bintian sayang. Nyalakan lampu. Baik, putri yang mulia. Semua rumah mewah di Bingtian Yipin Mansion. Semuanya dikendalikan oleh sistem perintah suara. Kau bahkan tidak tahu ini. Kau bahkan belum pernah pergi ke Bingtian Yipin Mansion, kan? Apakah yang kamu katakan itu benar atau salah? Apakah ini benar-benar rumah mewahmu? Kini, jangan dengarkan omong kosongnya. Dia hanya ingin menabur perselisihan di antara kita. Kau tunggu aku. Aku akan memanggil manajer properti kemari. Aku akan menyuruhnya bersaksi untukku. Halo, datanglah kemari cepat. Seseorang membuat masalah. Ketika manajer properti datang, kau akan dipecat. Silakan telepon. Aku kebetulan ingin bertanya padanya. Rumahku, bagaimana bisa menjadi milikmu? Milikmu Keting. Siapa yang berani membuat masalah di Bintian Yipin Mansion? Ya, apa kalian tidak ingin hidup? Mereka menerobos masuk. Usir mereka dari sini. Kalian pikir kalian siapa? Beraninya kalian memberi perintah di sini? Ketua Lu ini adalah pemilik sebenarnya mansion ini.
Seseorang, seret dia keluar sekarang juga. Lepaskan aku. Apa kau tahu siapa aku? Berhenti. Mari kita lihat siapa yang berani. Di rumah Fu Yanyanku, membuat masalah. Dekorasi ini bukan rumahku. Mungkinkah aku salah mengingat nomor rumah? Dia bilang dia Fu Yanyan. Fu Yanyan adalah pemilik Bintian Yipin Mansion. Setengah pemilik mansion. Sudah berakhir, sudah berakhir. Pekerjaan saya hilang. Seharusnya saya tidak mengambil uang itu dari Anda, Direktur Wan. Jangan panik. Mereka hanya dua penipu. Yang satu berpura-pura menjadi putri orang terkaya setiap hari. Yang lain berpura-pura menjadi ketua Fu. Baru 2 hari yang lalu, mereka masih menipu makanan dan minuman di Hotel Grand Longchuan. Mereka berdua adalah pelaku berulang. Jadi mereka berdua penipu. Beraninya mereka masuk tanpa izin ke rumah pernikahan yang ketua Lu dengan cermat. Siapkan untuk Nona Lin. Cepat tangkap mereka. Cepat. Mari kita lihat siapa yang berani. Direktur, kita tidak bisa mengalahkannya. Dasar tidak berguna. Kita salah pintu. Kami pergi sekarang. Ini rumahku. Jika ada yang pergi, itu mereka. Aku tidak akan pergi. Kesalahanku. Aku sudah terlalu lama tidak ke sini. Aku salah mengingat nomor rumah. Dekorasi ini bukan rumahku. Ini rumahmu. Ini yang aku siapkan untukmu. Rumah pernikahan kita. Aku tahu kamu ingin berbuat baik padaku. Aku menghargainya. Tapi, Percayalah padaku. Lu Keting, bukankah kau bilang, ini rumah pernikahan yang kau siapkan? Kalau begitu kau pasti tahu apa yang ada di dalamnya, kan? Tapi aku akan menikah ke dalam keluarga ini. Kesempatan besar ini untuk grup Bintian. Aku tidak bisa membiarkan Kini kecewa padaku. Tentu saja aku tahu. Baiklah, kalau begitu mari kita masing-masing mengatakan apa yang ada di dalamnya. Siapapun yang menebaknya dengan benar, rumah ini akan menjadi milik mereka. Bagaimana? Baiklah. Tunggu sebentar. Jika Keting benar hari ini, kamu tidak hanya harus berlutut dan meminta maaf kepadaku. Suamimu juga harus berlutut bersamamu. Dan semua yang kita derita hari itu di Hotel Grand Longchuan, kamu akan menderita semuanya lagi. Baiklah. Jangan khawatir. Aku pastikan kamu nggak dirugikan. lupakan saja. Paling buruk, begitu waktunya tepat, pesanan Lu Keting akan kubatalkan. Pesanan pembelian rumah, dan membeli yang ini juga, dan memberikannya kepada Lin Su. Maka itu tidak akan terhitung sebagai berbohong. Kalau begitu, kalian berdua duluan. Rumah pernikahan tidak lebih dari berlian, bunga, dan balotkan. Kalau begitu, aku bilang. Ada brankas di dalamnya. Siapa sih yang naruh brankas di rumah pernikahan? Taruh di brankas. Kau pasti akan kalah. Lin Shu, kamu orang rendahan. Wajar kalau kamu nggak tahu isi rumah pernikahan keluarga kaya. Apa yang wajar? Jati berhentilah mengoceh. Sudah selesai tertawanya. Jika sudah selesai tertawa, bagaimana kalau kita pergi ke rumah pernikahan dan memverifikasinya? Kalau begitu, ayo pergi. Tuan Lu, tolong. Lihat, Bagaimana mungkin? Lu Keting. Ada apa? Apa yang kukatakan tidak salahkan. Lihat, bukankah ini bunga? Lin Su, ini, bagaimana dia bisa tahu tentang brankas itu? Bukankah dia seorang pekerja perbaikan? Dia pasti diam-diam melihat apa yang kusiapkan. Benarkah? Ya, Baiklah, kalau begitu, aku akan hancurkan semua harapanmu. Kalau begitu, mari kita bicara tentang sekarang. Apa yang ada di dalam brankas? kau duluan. Baiklah, di dalam sini. Ini adalah salah satu hadiah pernikahan yang kusiapkan untuk suamiku. Cincin pasangan. Ya, aku menyiapkan cincin pasangan ini untuk Kenny. Cincin pasangan. Dia sangat percaya diri. Dia pasti sudah tahu sejak lama apa yang ada di dalam brankas. Katakan saja apa yang dia katakan. Kau pasti tidak akan salah. Kamu benar-benar tidak tahu malu. Tidak apa-apa, aku sudah tahu. Kau akan mengatakan itu. Karena kau menyiapkan ini, maka brankas ini seharusnya dibuka olehmu. Kau sendiri. Pergi, suami. Bagaimana aku tahu kata sandinya? Ada apa? Kata sandi yang kau atur sendiri. Kau tidak melupakannya sendiri, kan? Satu-satunya penjelasan adalah bahwa rumah ini bukan milikmu. Kau omong kosong. Aku hanya salah menekan tombol.
Aku bisa membukanya segera. Jika kau memasukkan kata sandi yang salah 3 kali pada brankas jenis ini, kata sandinya akan terkunci permanen. Jika terjadi kerusakan, apa kau yakin bisa menanggung ganti ruginya? Baiklah. Kalau begitu, kau buka saja. Tapi aku harus memberitahumu. Jika isi di dalamnya rusak, kau harus menggantinya dengan harga penuh. Minggir. Pemilik misterius nomor 999 adalah seorang tukang reparasi. Saya tidak percaya. Tuan Fu, tolong bimbing aku seumur hidupku. Kamu selalu mengejutkanku. Dasar pembohong. Jangan sentuh aku. Kau percaya padaku, ini benar-benar rumah pernikahan yang kusiapkan untukmu. Pasti dia. Dia diam-diam menyelinap masuk, dan diam-diam mendekorasinya. Dia hanya ingin merusak hubungan kita, dan kemudian terus menggangguku. Kinil, kau sama sekali tidak boleh tertipu oleh tipuannya. Orang sepertimu yang bergantung pada wanita untuk bertahan hidup, seorang gigolo. Bagaimana bisa kau dibandingkan dengan Tuan Fupu? Rumah ini, apakah benar-benar milikmu atau bukan? Kita akan bicarakan dan bereskan ini nanti. Sekarang, usir mereka berdua. Dari sini, aku tidak bisa kehilangan muka. Bahkan para penjaga keamanan dan aku tidak bisa mengalahkan pria ini. Sekumpulan orang tidak berguna. Kekerasan tidak bisa menyelesaikan masalah apapun sama sekali. Aku harus mencari cara agar ini hilang sekali untuk selamanya. Dia tidak boleh muncul di depanku lagi. Lin Shu, hari ini adalah hari baik bagi Keting dan aku. Lihat, kamu hidup begitu bahagia sekarang. Jadi jangan ganggu kami berdua lagi. Mengenai apa yang terjadi hari ini, itu hanya kesalahpahaman. Bagaimana kalau kita minum bersama? Mari kita lupakan saja insiden hari ini di belakang kita. Bagaimana menurutmu? Dari awal sampai akhir, itu semua salahmu. Kenapa aku harus berdamai denganmu? Ini, ada apa? Ini adalah 100 juta. Anggur merah. Kini, apa yang terjadi? Saya hanya meminjamkan kartu kamar untuk menikahi seorang istri, bukan untuk membuat istrimu gila dan merusak properti pemilik. Aku akan memberikannya padamu nanti. Amplop marah. Awalnya, aku hanya ingin semua orang duduk dan minum bersama dan melupakan masalah ini. Itu dia, Lin Shu. Dia sengaja melakukannya. Direktur, kenapa Anda tidak segera menelpon polisi? Tangkap dia. Baiklah. Ini 100 juta. Panggil polisi. Segera panggil polisi. Aku bahkan tidak menyentuhnya. Lagi pula, anggur merah ini milikku. Aku bisa menumpahkannya jika aku mau. Mana keamanan? Keamanan. Jangan takut. The Orang-orangku film was akan segera tiba di sini. translated and narrated by M Media. Ketua Fu, Nyonya, bawahan Anda terlambat. Ini lagi-lagi berlebihan. Orang ini menghabiskan uang lagi untuk menyewa orang agar berakting. Dia harus menghentikan kebiasaan ini di masa depan. Kau lagi, figuran itu, 2 penipu ini, mereka kasih kamu uang berapa sih? Sebenarnya, untuk membuatmu mengambil risiko, dihancurkan oleh keluarga Fu, dan berulang kali menyinggung mereka. Direktur Wan, cepat beri pelajaran pada para pesuruh ini. Asisten khusus Li. Mengapa Anda datang sendiri? Dasar bodoh. Beraninya kamu membantu orang luar, melawan tuanmu sendiri? Jadi, orang ini adalah yang legendaris. Naga yang sulit ditangkap. Ketua Fu. Hamba yang rendah ini buta dan bodoh. Saya telah menyinggung Ketua Fu dan Nyonya. Mohon ampuni hamba yang rendah ini kali ini. Kau jelas-jelas sudah menerima amplop merahku. Apa kan? Karena apa yang kuberikan lebih sedikit daripada yang diberikan kedua penipu itu? Saya salah. Direktur Wan, kenapa kau membantu kedua penipu ini? Diam. Apa kamu mencoba membuatku terbunuh? Bisakah akting mencapai sejauh ini? Mungkinkah Fu Yanian benar-benar menjadi ketua grup Fu? Pertama, bersihkan rumah. Direktur Wan, jika Anda tidak mengatakan yang sebenarnya, apa Anda menunggu Ketua Fu melepaskan kekuatannya? Saya akan memberitahu Anda. Ketua Fu, Nyonya, itu semua ulah pria ini.
yang memberi saya amplop marah besar. Jangan bicara omong kosong, ini semua dia. Dan meminta saya untuk berakting bersamanya, untuk membuktikan bahwa dia memiliki sebuah mansion di Bintian Yipin Mansion. Semua untuk menipu wanita ini, agar menikah dengannya. Aku juga tidak menyangka, akan jadi seperti ini. Ini semua salahmu, ini semua kamu. Cukup. Kamu menyalahgunakan posisimu, menerima suap, dan mengabaikan tugasmu. Aku ingin kamu keluar dari Bintian Yipin Mansion. Mulai sekarang di Longchuan, tidak akan ada lagi tempat bagimu untuk tinggal. Ya. Aku akan keluar sekarang. Sialan kau. Sialan kau. Jati, kaulah yang menipuku. Kini, tunggu, aku mendapatkan pesanan 100 miliar dolar ini. Aku pasti akan membeli diriku sendiri. Ini tidak terhitung sebagai kebohongan untukku. Kain tanda tanya. Nyah, aku pergi. Ketua Fu belum mengizinkanmu pergi. Apa? Bukankah kamu ingin menangkap kami barusan dan mengirim kami ke penjara? Kenapa kamu pergi terburu-buru? Aku akan segera memeriksa rekaman pengawas. Aku ingin melihat siapa yang memecahkan botol anggur. Aku akan membuat mereka masuk penjara. Segera ambil rekaman pengawasannya. Kirim videonya. Ketua Fu, rekaman pengawasannya sudah siap. Bisakah kau berakting sampai sejauh ini? Mungkinkah Fu Yandian benar-benar ketua grup Fu? Kau yang memecahkan botol anggurku, apalagi yang ingin kau katakan? Siapa tahu video ini dibuat olehmu menggunakan teknologi hitam untuk membuatnya. Keting, cepat, katakan sesuatu untukku. Kini sangat cantik dan baik hati. Bagaimana mungkin itu? Perbuatannya? Tepat sekali. Pasti kau Lin Shou. Kau cemburu pada Kini. Dia sangat cantik. Dan latar belakangnya mulia. Jadi kau bersekongkol dengan sekumpulan aktor untuk menjebak Kini. Kalau begitu panggil polisi. Tunggu sebentar. Ini adalah villa nomor 666. Villa nomor 666 adalah villa putri orang terkaya. Aku adalah putri orang terkaya. Aku menghancurkan anggur milik keluargaku sendiri. Apa salahnya? Apa masalahnya? Lalu, kenapa kau tidak menyadari pada awalnya bahwa ini adalah rumahmu sendiri? Aku punya banyak rumah mewah atas namaku. Aku bahkan tidak bisa mengingat semuanya. Jika kau tidak mengatakan apa-apa, aku pasti sudah lupa sejak lama. Aku bertanya-tanya mengapa. Begitu aku masuk, aku merasa bahwa semua yang ada di sini sangat familiar. Kau benar-benar pandai mengarang cerita. Rumah mewah ini jelas milikku. Papan nama di luar juga sengaja kujatuhkan. Anggur seharga ratusan juta ini juga milikku. Penjaga, kirim dia ke kantor polisi. Kau benar-benar berpikir kau putri orang terkaya karena ini adalah anggur Kini. Mengapa kau harus membuat Kini membayar? Kini, sekarang kita akan menelepon grup Bintian dan meminta mereka mengirim seseorang untuk membuktikannya untukmu. Usir mereka semua. Baiklah, kau segera telepon grup Bintian. Mari kita lihat berapa lama kau bisa terus berbicara keras. Beraninya aku menelpon grup Bintian. Bukankah aku akan segera terbongkar? Aku harus segera pergi. Tidak apa-apa, telepon saja. Apa yang kau takutkan? Aku. Begini, suamiku, aku berjanji pada ayahku, yaitu di depan calon suamiku. Aku harus menyembunyikan identitasku. Jika aku menelponnya sekarang, bukankah dia akan tahu bahwa aku di depanmu dan identitasku terbongkar? Jika dia berpikir nanti bahwa kau mengincar uangku, katakan padaku, bagaimana kita masih bisa menikah? Itu masuk akal. Aku hanya sedikit diliputi amarah. Benar. Mengesankan. Kau bahkan bisa mengatasi ini. Keterampilan manipulatif tingkat maksimummu. Aku tidak bisa tidak terkesan. Aku tidak berminat untuk membuang-buang kata lagi padamu. Aku sudah mengirim pesan kepada grup Bintian, tim hukum. Kau tinggal menunggu. Menerima surat pengacara. Ayo pergi. Jangan lari. Jangan kejar mereka. Kenapa kamu terlalu mendalami peran? Mengenai kompensasi, biarkan putri orang terkaya yang asli datang dan berdebat tentang itu. Kamu tidak perlu khawatir tentang itu. Aku Kirim video pengawas itu kepada asisten Lei. Sisa urusan, serahkan padanya untuk ditangani. Lalu, siapkan hadiah mewah untuk putri orang terkaya. Setelah pesanan 100 miliar dolar ditandatangani, berikan padanya. Anggap saja ini kompensasi untuk beberapa insiden terakhir ini. Ya, sudah kubilang berkali-kali, aku adalah putri orang terkaya. Jika kau tidak percaya padaku, grup Bintian, pesanan 100 miliar dolar akan menjadi milikmu. Aku akan membuktikannya padamu. Baiklah, baiklah, baiklah. Jika kamu sangat ingin merasakan menjadi putri orang kaya, jangan lakukan itu. Rumah putri orang terkaya. Ikut aku ke 999, mansion yang kusiapkan untukmu. Lebih baik dari ini. Ayo pergi. Aku tidak akan pergi, aku hanya ingin tinggal di rumahku sendiri. Kamu benar-benar tidak pergi? Tidak. Aku tidak bisa menanganimu.
Dia benar-benar tampan. Ini. Gadis baik, dengarkan aku. Ikut aku ke 999. Kalau begitu, ayo kita ke tempatmu dulu, lalu kita lihat. Apakah aku? Berat tanda tanya. Kamu terlalu kurus. Jangan mengantar makanan lagi, atau jadi tukang reparasi. Menikah denganku berarti hidup nyaman. Makanlah yang banyak. Kalau begitu, aku akan gemuk. Aku tidak keberatan jika kamu melakukannya. Lagi pula, aku bisa menggendong 3 orang sepertimu. Betapa romantisnya. Tuan Fu dan istrinya sangat manis. Aku akan memberitahu Nyonya besar kabar baik ini. Cukup untuk hari ini. Kau sudah bekerja keras beberapa hari ini. Aku memberimu cuti seminggu. Terima kasih, Ketua Fu. Ya akhirnya, liburan. Enam hari. 5 hari. Aku. Jangan lihat. Kamu, mengapa kamu menutup pintu? Keluar. Aku tidak akan melihat. Sudah siap. Selesai. Aku tidak tahu. Kau di kamarku. Bukan apa-apa. Kita kan suami istri, bukan? Bukan masalah besar. Pakaiannya terlihat cukup bagus. Nenek yang menyiapkannya. Mengapa kamu tidak mandi dulu? Aku akan mandi dulu. Betapa memalukannya. Nenek yang melakukannya. Sangat cantik. Lin kini sebenarnya adalah kekasih paman kedua. Kalau begitu Lu Keting, bukankah dia akan diselingkuhi? Hebat! The film was translated and narrated by M Media. Apa yang kamu lihat? Sangat asik. Asisten Lei. Kau masih mengobrol dengannya selarut ini. Saya kebetulan. Ada sesuatu yang ingin saya minta bantuannya. Apa kau sangat bergantung padanya? Ya, saya, asisten Lei itu, sangat bisa diandalkan, dan dia sangat setia padaku. Tidak peduli masalah, apa yang saya hadapi, dia selalu mendukung saya. Dia sangat menjagamu. Itu karena aku sebelumnya memberinya kartu hitam tak terbatas grup Fu. Orang yang benar-benar mendukungmu adalah aku. Mengapa kamu tiba-tiba sangat marah? Kamu cemburu. Kamu cemburu pada asisten Lei, benar. Siapa yang bilang sebelumnya? Selama aku mencintai seseorang, kamu akan langsung menceraikanku. Anda suka asisten Lei? Kalau begitu, bagaimana jika saya bilang iya? Apa yang akan kamu lakukan? Apakah kamu akan langsung menceraikanku? Tidak.
Karena tidak ada seorang pun yang lebih baik dariku. Atau lebih cocok untukmu. Kalau begitu bagaimana? Kalau kita coba untuk berkencang atau semacamnya. Baiklah. Tapi selama hubungan, kita harus setia satu sama lain. Bisakah kau menjaga jarak dari asisten Lei? Jaga jarakmu. Saya tidak suka asisten Lei. Nona muda, tuan kedua sedang bersiap untuk menargetkan bisnis ketua Fu. Beraninya dia. Xiaoshu. 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 Xiaonian, saya ada urusan mendesak. Saya harus pulang. Tunggu saya kembali. Bodoh. Gunakan otakmu saat melakukan sesuatu. Nyonya itu begitu besar, bisa bersembunyi di sini. Asisten Lee, bukankah Anda sudah dalam perjalanan ke Dubai untuk berlibur? Di pesawat, saya. Satu panggilan dari bos. Dan pesawat berbalik arah. Nenek, tolong jangan khawatir dulu. Bagaimana? Sudahkah kau menemukan Nyonya? Tuan Fu, saya sudah memeriksa rekaman pengawasan. Nyonya, pergi menuju gunung di belakang taman. Pagi ini, beberapa orang kami juga samar-samar mendengar suara helikopter. Apakah Anda pikir dia mungkin pergi dengan helikopter? Tidak mungkin. Dia berasal dari latar belakang miskin. Tidak mungkin dia bisa dijemput helikopter. Pasti karena rumah besar kita terlalu besar. Dan Nyonya tersesat, bawa beberapa orang, dan cari di gunung belakang. Ya, Tuan. Kenapa kamu masih berdiri di sana? Kamu juga pergi lihat. Aku akan mencari di gunung depan. Kota Bintian. Kota Bingtian. Lama tidak bertemu. Selamat datang kembali, Nona muda. Berhati-hatilah denganku, ya. Bu Sisi, pelayan keluarga Lee. Asisten Lei, kamu cukup pandai memilih pelayan ini. Dia lebih mirip nona muda daripada saya. Aktingnya terlalu berlebihan. Bodoh. Menggunakan begitu banyak kekuatan, kau pasti mencoba meremasku sampai mati. Kan aku tidak sengaja. Mohon maafkan aku, nona muda. Beraninya kau membantah? Berhenti. Nona muda sudah kembali. Sudah bertahun-tahun mereka merawatku. Tak tega bicara kasar pada mereka. Kamu hanya pelayan pengganti. Namun kamu berani memukul mereka. Bukan begitu, nona muda. Aku hanya bekerja dengan rajin. Dan sedikit terlalu mendalami peran. Nona muda, mohon pertimbangkan dedikasi dan tanggung jawabku. 3 tahun menjalani peranmu. Dan mohon maafkan aku kali ini, jika permintaan maaf berhasil. Lalu untuk apa kita butuh polisi? Kui, pukul dia balik. Sudah merasa lebih baik sekarang. Terima kasih, Nona muda. Nona muda sangat lembut, seperti yang diharapkan dari putri orang terkaya. Tidak seperti beberapa orang yang palsu tetaplah palsu. Meskipun dia mengenakan gaun tak ternilai dan perhiasan mahal, itu tidak bisa menyembunyikan kerendahan dalam diri. Semua karena si Jalang Linshu itu yang membuatku jadi bahan tertawaan. Kau hanya beruntung dengan kelahiranmu. Lahir dengan ayah yang baik, itu saja. Tanpa Lin Dayo, orang terkaya itu, kau bukan siapa-siapa. Suatu hari, aku akan mengambil segalanya darimu.
Ada 30 juta di kartu ini. Hadiah ini awalnya untukmu karena perankan aku selama 3 tahun. Terima kasih atas hadiahnya, Nona muda. Namun, selama kamu memerankan peranku, kamu boros dan suka menghamburkan uang dan semena-mena menyakiti orang-orangku. Jadi, 30 juta ini akan diambil kembali untuk sementara. Pekerjaan pengganti Anda sudah selesai. Pergi ganti seragam pelayanmu dan kembali bekerja dengan jujur. Ya. Semuanya, kalian boleh pergi. Tuan muda kedua. Nona muda sudah kembali. Dan dia bahkan menyuruh pelayan jalan itu memukulku. Bu Sisi ini. Dia ternyata terlibat dengan paman kedua. Sisi mengerti. Sisi pasti akan tetap di sisi Nona muda untuk mendapatkan informasi yang bermanfaat bagi tuan muda kedua dan membantu tuan muda kedua mengambil alih bisnis keluarga Lin. Nanti suruh Go Sisi membawakan kopi ke ruang kerja. Ya. Nona muda. Oh ya, soal serangan tuan muda kedua ke keluarga Fu, itu sudah sepenuhnya dicegat. Tapi Lin Qinye, kita bicarakan itu nanti. Ambil dokumen-dokumen penting ini dulu. Kamu ambil ini dulu. Sisanya bisa tetap di sini. baik. Oh ya, dan itu. Nona muda. Dokumen-dokumen untuk proyek Guancheng bisa ditinggalkan di sini untuk sementara. Baik, tidak masalah. Kopimu. Maafkan aku, Nona muda. Aku belum lama menjadi pelayan. Aku tidak sengaja melakukannya. Tidak apa-apa. Bersihkan saja ini. Aku akan pergi ganti baju. Asisten Lei, ayo pergi. The film was translated and narrated by M. Jadi, Media. dia ada di sini untuk mencuri informasi. Suruh Kui Kui mengawasinya dengan ketat. Kita bisa menggunakannya untuk melawan mereka. Dimengerti. Saya sudah membuat pengaturan. Ngomong-ngomong, apa yang kamu bilang terjadi pada Lin Qinye barusan? Saya sudah mencari semua properti tuan muda kedua di luar, tapi saya belum menemukan jejak Lin Qinye. Setelah dia meninggalkan Longchuan, dia sepertinya menghilang. Karena dia tidak bersembunyi di luar. Dia pasti bersembunyi di dalam keluarga Lin. Segera aku kirim penyelidik ke keluarga Lin. Tidak perlu atur seseorang untuk menyebarkan rumor tentang Gu Sisi dan tuan kedua. Itu sudah cukup. Pikirkan saja. Mengingat kepribadian Lin Qinye. Jika dia tahu posisinya terancam, dia pasti akan keluar dan membuat masalah. Pada saat itu, dia tidak akan bisa bersembunyi lagi. Memang harus nona muda. Saya sudah bisa membayangkan adegan dua wanita saling menjambak rambut. Kini, aku berlutut minta maaf padamu. Maukah kau memaafkanku? Apakah aku salah dengar? Mengapa aku merasa seperti mendengar suara si celaka Lu Keting? Aku rasa aku juga mendengarnya. Ini bukan ilusi. Pergi lihatlah. Berikan aku pakaiannya. Bicara. Kini, aku datang minta maaf dengan rendah hati. Tolong maafkan aku. Lebih keras. Kini, cepat kemari dan temui Keting. Dia di sini untuk mengakui kesalahannya padamu. Benar-benar dua orang tak tahu malu ini. Kau telah menyakiti hati Kini. Aku akan membuatmu, kau bajingan. Ibu, sakit. Tidak perlu sampai sejauh ini, kan? Nah, ibu juga merasa kasihan padamu. Tapi jika kita tidak mengeraskan hati kita, bagaimana Kini bisa merasa kasihan padamu dan memaafkanmu? Sekarang, keluarga Lu kita, Olaf Fuyanian, telah ditekan begitu parah. Jika keluarga kita tidak berpegangan pada seorang miliarder lagi, maka keluarga kita akan habis. Apakah kalian berdua masih berharap pada Lin Qinye palsu itu? Fuyanian. Dia akhirnya membenci
Kamu, si miskin ini, bekerja di sini. Nak, kamu. Lancang. Buka mata anjingmu lebar-lebar, dan lihat dengan jelas. Wanita ini adalah milik grup Bintian yang asli, satu-satunya nona muda, putri miliarder yang sesungguhnya. Aku benci. Kau berbohong tanpa bahkan menyusunnya. Pernahkah kau melihat seorang nona muda mengenakan seragam pelayan? Aku beritahu kau, kalian berdua jalang. Kalian sebaiknya segera berlutut sekarang juga dan bersujud minta maaf pada putraku. Jika tidak, ketika Kini keluar, aku akan membalas perlakuan itu. Tepat sekali. Aku pikir Anda hanya akan bersama Lei sebagai simpanan. Datang bersama untuk menjadi pelayan Kinye. Kamu Tidak perlu berdebat dengan mereka. Untuk menghadapi si celaka seperti itu, butuh cara yang menggelegar saja. Karena kalian tuli dan buta, maka biarkan kalian sendiri yang merasakan. Di keluarga Lin ini, siapa yang benar-benar memegang kendali? Penjaga. Beri mereka pelajaran. Ya, Apa yang kau lakukan? Apa yang kau lakukan? Jangan mendekat. Apa yang kau lakukan? Kalian berdua benar-benar pengecut, bukan? Bagus sekali. kau wanita. Kau berani menipu kami. Ya, aku menipumu. Apakah aku perlu memilih hari untuk itu? Bodoh dan jahat. Aku pasti buta sebelumnya karena menganggapmu sebagai jodohku. Bukankah kau baru saja mendambakan ketampanan putraku dan bakatnya? Aku telah memutuskan dia. Sebuah penemuan langka, prospek yang menjanjikan. Kau benar-benar berani menyanjung putramu begitu banyak. Tanpa dukunganku, dia hanya akan menjadi yang bahkan tidak bisa mencari pekerjaan. Seorang pengangguran. Sampah kau. Sialan, aku akan memukulmu sampai mati. Apa yang kau lakukan? Lepaskan. Nona muda, bagaimana Anda berencana menghadapi mereka? Kunci mereka. Mereka masih berguna. Ya. Biarkan kami pergi. Aku akan pergi. Aku akan pergi. Mereka telah mengunci kita di sini. Apa sebenarnya yang ingin mereka lakukan? Ini adalah, Bagaimana aku tahu? cepat keluarkan kami. Kini tahu, dia tidak akan melepaskanmu. Keluarkan kami. Kini, cepat kemari dan selamatkan kami. Kini. Wanita cerewet ini benar-benar merepotkan. Nona muda, Apakah ada kabar dari Kui? Biarkan aku masuk. Kediaman tuan kedua Lin. Tuan muda kedua. Itu kamu, wanita. Saat aku pergi, kamu mencoba merayu tuan kedua, bukan? Aku benci. Dasar jalang, hak apa kau bicara tentangku? Coba katakan itu lagi. Aku memberitahumu, aku perlu bicara dengan tuan muda kedua. Jika kau menunda ini, kau akan membayar mahal. berhenti. Tuan kedua, selamatkan aku. Wanita ini, saat kamu pergi, mencoba membunuh putramu. Dia membuatku takut setengah mati. Tuan muda kedua, aku tidak. Diam. Jika terjadi sesuatu pada Kenye, aku akan mengambil nyawamu. Tuan kedua, aku ingin kembali dan istirahat. Baiklah, ayo pergi. Kita akan kembali. Lin Kini, aku belum selesai denganmu. Kenye sebenarnya hamil. Turunlah dulu. Ini, Dia selalu, tak sekalipun berkata benar. Pergi selidiki, dan lihat apa yang terjadi dengan perut Lin Kini. ya. Nona muda, Lin Kenye, sama sekali tidak hamil. Dia juga menyuap dokter kepercayaan tuan kedua untuk membuat laporan tes kehamilan palsu. Aku tahu itu. Haruskah kita mengungkapnya? Mengapa ikut campur dalam begitu banyak urusan yang tidak penting? Seseorang lebih cemas daripada kita. Buat pengaturan. Berikan Gu Sisi sebuah informasi. Beritahu dia bahwa tenangan Lin Kini ada di tanganku. Nona muda, itu langkah yang brilian. Ini tidak hanya akan selamanya menyingkirkan Lin Kenye, tetapi juga memberi Lu Ketin dan Li Huifan, dua orang sombong ini, pelajaran, membuat mereka mengerti. Salah besar mereka dulu mempercayai Lin Kenye adalah tindakan bodoh. Kali ini akan kubuat mereka membayar utangnya padaku semuanya.
Sudahkah kau dengar bahwa tuan muda kedua itu, tunangan simpanannya, datang untuk menuntutnya hari ini dan dikurung oleh Nona Sulung? Aku tahu lebih banyak darimu. Simpanan tuan muda kedua itu bahkan menyamar sebagai Nona Sulung untuk menipu seseorang agar menikah. Tuan muda itu sama sekali tidak tahu kebenarannya dan terus memperlakukan Nona Sulung sebagai pelayan. Baiklah, Lin Kini. Malam ini, aku akan membongkar warna aslimu. Aku baru saja melihat seseorang menyelinap, berlari ke arah sana. Cepat kejar mereka. Cepat, cepat kemari. Pertunjukan akan segera dimulai. Baiklah, di depan sana adalah Villa Nona Sulung. Terima kasih banyak. Begitu aku bertemu Nona Sulung, aku pasti akan memintanya mempromosikanmu dan memberimu kenaikan gaji. Tidak perlu, tidak perlu. Nona Sulunglah yang menyuruhku menyelamatkanmu. Apa yang pantas kudapatkan? Nona Sulung pasti akan memberikannya padaku. Kau harus cepat masuk. Baiklah. Ayo pergi, nak. Halo, tuan muda kedua. Sesuatu yang mengerikan telah terjadi. Nona Lin Kini ada di vilamu dengan pria lain. Tolong cepat kembali. Baiklah, 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 baiklah. Hanya berada di villa paman kedua. Untuk bertemu kekasih, tidak cukup untuk menyingkirkan. Lin Kini, benar. Gu Sise di dalam. Air yang diminum Lin Kini malam ini menambahkan sesuatu. Wanita ini kejam dan tak berperasaan, dan memiliki niat buruk. Dia tidak cocok untuk tinggal di keluarga Lin. Setelah masalah ini selesai, urus dia. Ya. Kapan paman kedua akan tiba? Dalam 5 menit. Ayo pergi. Ayo kita pergi dan bertemu secara kebetulan. Sekarang perbuatan itu sudah selesai. Enak banget bisa nempel sama orang terkaya. Siapa kau? Kau mencari mati. Kau sudah menyinggung Nona Sulung di dalam. Hidupmu yang tidak berharga ini tidak akan sanggup menanggung akibatnya. Sekarang cepat pergi dari sini. Ada apa? Nona Sulung, wanita di dalam itu. Apakah dia pantas mendapatkannya? Beraninya kau benar-benar berani menghina Nona Sulung. Kau bosan hidup. Kau. Paman kedua. Ada apa ini? Aku baru saja akan datang mencarimu. Mengapa begitu berisik? Xiao Xiu, kau kembali dulu. Tunggu sebentar. Paman kedua akan mencarimu. Paman. Itu benar sekali. Jika bukan keluarga, jangan masuk ke rumah yang sama. Seluruh keluargamu tidak tahu tempatmu dan tidak pantas. Sampah tak berguna. Aku memberitahumu. Diam. Siapa yang memberimu keberanian untuk menyinggung paman keduaku? Asisten Lei. Dasar bodoh buta. Aku adalah calon ibu mertua, putri orang terkaya. Apa kau percaya aku tidak akan? Minggir. Kau tidak bisa masuk. Kau tidak bisa masuk. Keting. Aku sangat merindukanmu. Aku juga. Aku sangat merindukanmu. Tuan kedua, dengarkan aku menjelaskan. Dasar wanita. Kini, bagaimana kabarmu? Kau baik-baik saja. Kau orang tua. Kau benar-benar berani memukul putri orang terkaya. Kini, aku mencoba menghentikan mereka. Tapi beberapa orang nekat itu
Mereka bersikeras menerobos masuk. Mereka bahkan memukulku. Kini, kau harus menegakkan keadilan untukku. Beri mereka pelajaran yang bagus. Dan Lin Shu itu, kau harus membuatnya berharap dia mati. Tutup mulutmu. Tuan kedua, dengarkan penjelasanku. Itu semua dia. Dia memaksaku melakukannya. Aku. Kau berani memukul ibuku. Dan juga, apa yang baru saja kau panggil padanya, Tuan kedua? Dia bukan pelayan keluarga ini. Idiot. Belum juga kau sadar. Putri orang terkaya yang kau bicarakan itu adalah palsu. Dia hanyalah simpanan tuan kedua kita. Orang ini adalah orang kedua di keluarga Lin kita. Tuan kedua Lin. Dia tuan muda kedua Lin. Itu berarti Lin Shu. Dia adalah putri orang terkaya yang asli. Nah, kenapa kau hanya berdiri di sana? Katakan sesuatu. Aku tidak pernah menyangka semua ini benar. Jadi, selama aku menikahi Lin Shu, aku bisa mendapatkan pesanan 100 miliar dan menjadi orang terkaya di Longchuan. Lin Shu, maafkan aku salah. Tolong maafkan aku, beri aku satu kesempatan lagi. Baiklah, aku salah. Pergi sana. Nak. Kau sudah menyinggungku, tapi sekarang kau bahkan telah menduakan paman keduaku. Bahkan jika Raja Langit sendiri datang hari ini, dia tidak akan bisa menyelamatkanmu. Penjaga, bawa bajingan ini dan seret dia keluar lalu lumpuhkan dia. Tidak. Maafkan aku. Aku sangat menyesal. Aku minta maaf. Dia merayuku. Maafkan aku. Jangan sentuh anakku, ampuni dia. Dan kau nenek tua. Seret dia keluar juga. Nanti, bawa mereka berdua. Dan seret mereka ke Afrika Selatan untuk menambang. Xiao Shu, cepat selamatkan aku. Aku ibu mertuamu. Ibu. Bukankah kau bilang bahwa kau selalu menganggapku sebagai ibumu sendiri? Xiao Shu, cepat selamatkan aku. Xiao Shu, orang sepertimu, ibu mertua jahat yang haus kekuasaan, seharusnya sudah dibereskan sejak lama. Tuan kedua, tolong beri aku kesempatan lagi. Demi anak di perutku. Tolong beri aku kesempatan lagi. Tolong maafkan aku kali ini, baiklah. Kau. Paman kedua, jangan percaya padanya. Dia sama sekali tidak hamil. Dasar wanita. Beraninya kau membohongiku. Xiao Shu. Dia berani menyamar sebagai dirimu. Hari ini, paman kedua akan membalaskan dendammu. Penjaga. Bawa wanita ini. Dan kirim dia ke Myanmar Utara. Paman kedua, tunggu. Tamparan ini adalah untuk ketidakbersyukuranmu. Tamparan ini adalah karena kau meniru diriku. Tamparan ini adalah untuk kesalahanku menilai selama 3 tahun. Saat aku memutuskan pertunangan, aku berkata, jangan menyesalinya. Karena kau meremehkan orang biasa. Maka tinggallah selamanya di dunia orang biasa. Penjaga. Seret mereka keluar. Tidak. Tuan kedua, tidak. Tuan kedua, tolong ampuni aku. Baiklah. Xiao Shu, aku ibu mertuamu. Cepat selamatkan aku, Xiao Shu. Tuan muda kedua, kau harus membela Sisi. Tuan muda kedua, tolong. Apa yang terjadi? Baru saja, Nona muda sulung menyuruh asisten Lei memecatku. Dia menyuruhku meninggalkan keluarga Lin besok pagi. Sepertinya aku masih meremehkan keponakan buyutku. Setengah jam yang lalu, dia baru saja mengatur rencana brilian. Menggunakan tanganku, beberapa musuh terbesarnya sudah disingkirkannya. Membuatku benar-benar dipermalukan. Sekarang, dia bahkan memecat orang kepercayaanku, orang-orang di sekitarku. Sungguh pikiran yang jahat. Tuan kedua berpikir, itu adalah perbuatan Nona sulung. Bagus sekali. Aku takut dia akan melacaknya kembali padaku. Tuan kedua, bagaimana rencanamu menangani Nona sulung? Karena dia tidak bisa dikendalikan, maka kita akan menggantikannya. Nona sulung Lin, selama 3 tahun terakhir, kau telah mewakilinya menghadiri berbagai perjamuan masyarakat kelas atas. Di mata semua orang, kau adalah Nona sulung Lin yang asli. Lagi pula, kakak sulungku selalu berada di luar negeri dan belum kembali. Mari kita manfaatkan kesalahan ini, lalu menguasai keluarga Lin tanpa sisa. Ke tangan kita.
Nona Sulung, aku baru saja menerima kabar. Tuan akan kembali besok. Ayahku. Kenapa dia tiba-tiba kembali? Tidak ada peringatan sama sekali. Masalah kau diintimidasi oleh penipu itu. Dan bajingan itu. Entah bagaimana sampaikah. Tuan, dia bergegas kembali untuk membelamu. Ayahku benar-benar ayah terbaik di dunia. Mengapa kakak sulung tiba-tiba kembali? Kakak sulung. Lihat apa yang telah kau lakukan. Kau telah melanggar aturan keluarga. Memelihara simpanan, dan bahkan memanjakannya untuk menyamar sebagai Xiao Xiu, identitas putri seorang miliarder, dan mempermalukan Xiao Xiu. Kakak sulung. Aku sudah berurusan dengan wanita itu. Jika dia tidak mengkhianatimu, akankah kau menghadapinya? Kau memasang topang paman yang baik. Tapi diam-diam, kau penuh dengan tipu muslihat. Jangan kira, aku tidak tahu. Selama bertahun-tahun aku diam-diam menguasai berapa banyak yang The film seharusnya was menjadi milik Xiao Xiu. translated and narrated by Bagaimana M kakak sulung Media. bisa tahu? Apakah dia diam-diam mengawasiku selama ini? Jika begitu, kepulangannya kali ini mungkin untuk bertindak melawanku. Kenapa aku tidak menyerang duluan? Semua aset keluarga Lin dibangun olehku. Semua ini seharusnya menjadi hak Xiao Xiu. Aset kakak sulung secara alami ditinggalkan untuk putrimu sendiri. Selama kakak sulung ada di sini, aku, sebagai adikmu, sama sekali tidak boleh memiliki pikiran tidak pantas seperti itu. Bagus. Baguslah. Kalau kau tahu, ayo pergi. Jadi, kakak sulung, pergilah ke neraka dengan tenang. Posisi kepala keluarga Lin adalah milikku. Ayah? 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 Ada apa? Ayah? Ayah? Tuan Lin, kepalanya mengalami trauma parah. Peluang dia bangun sangat kecil. Nona Sulung, kau masih perlu mempersiapkan diri secara mental. Aku mengerti. Kau boleh pergi dulu. Bagaimana hasil penyelidikanmu? Semua rekaman pengawasan dari rumah tua telah dihapus. Tidak ada petunjuk. Bisakah kau mencari tahu tentang kepulangan Tuan? Siapa yang akhirnya dia temui? Dan apa yang dia alami? Tapi apa? Tapi Kui bilang, dia pernah melihat Tuan kedua pergi ke ruang teh Tuan. Paman kedua. Tolong selidiki, apa yang paman kedua lakukan belakangan ini? Ya. Atas perintah Tuan kedua, untuk melindungi Tuan dan keselamatan nona muda, masuk atau keluar tanpa izin dilarang. Kalian semua. Kau, Tuan Fu, Long Chuan telah digeledah secara menyeluruh, tapi tidak ada petunjuk, seolah-olah nyonya lenyap di telan bumi. Di kota Loncuan, sama sekali tidak ada kekuatan yang bisa tepat di bawah hidungku membawa orangku pergi. Kecuali yang membawa Xiao Shu. Bukan dari kekuatan Loncuan sama sekali. Ini. Jadi, maksudmu? Xiao Shu menyamar sebagai putri orang terkaya. Dan mungkin menyinggung keluarga Bintian. Ayo pergi ke grup Bintian untuk menemukannya. Posisi orang terkaya ini akhirnya menjadi milikku. selamat, Tuan kedua. Kau akhirnya mencapai keinginanmu. Berikan perintah. Segera adakan jamuan keluarga. Untuk mengumumkan bahwa aku akan menggantikan sebagai kepala keluarga Lin. Ya. Kalau begitu aku. Mulai hari ini dan seterusnya, kau adalah nona muda keluarga Lin. Lin Shu. Selama kau tetap pada tempatmu dan tidak mengingini aset keluarga Lin, maka semua yang seharusnya dimiliki Lin Shu, semua status dan kekuasaannya, semua ini akan kau miliki.
Terima kasih, Tuan kedua. Xiao Shu. Kamu sebenarnya di mana? Tuan Fu. Nyonya tidak. Ada di jamuan keluarga Lin juga. Upacara suksesi kepala keluarga Lin resmi dimulai. Selanjutnya, mari kita undang kepala keluarga Lin yang baru, orang terkaya yang baru, Tuan kedua Lin, ke atas panggung. Sangat bagus, sangat bagus. Selamat datang, semuanya. Hari ini, saya secara resmi mengumumkan di sini bahwa saya, Tuan kedua Lin. Tunggu. Xiao Shu. Dengan aku, Lin Shu, putri orang terkaya. Di sini, posisi orang terkaya ini belum menjadi milikmu. Tuan kedua Lin, untuk mengambil. Dia bilang dia putri orang terkaya. Itu tidak benar. Kak, lalu siapa yang di atas panggung itu? Semuanya, jangan tertipu olehnya. Wanita ini pembohong. Aku adalah putri, orang terkaya yang asli. Sebelumnya, wanita ini berada di Longchuan dan berulang kali menyamar sebagai diriku untuk menipu orang-orang di Longchuan. Tokoh kuat dan berpengaruh di Longchuan. Semuanya bisa bersaksi untukku. Omong kosong. Gu Sisi, kau hanyalah seorang pelayan pengganti. Ketahuilah tempatmu. Jika kau pergi sekarang, aku masih bisa melepaskanmu. Jika tidak, kau tidak akan punya tempat untuk berdiri. Para tidak berguna di rumah sakit itu benar-benar membiarkan wanita celaka ini kabur. Tuan Fu, saya dengar Nyonya sebelumnya berada di keluarga Lin, mengenakan seragam pelayan. Mungkinkah dia terlalu mendalami perannya dan belum sadar? Aku tidak bisa membiarkannya main-main. Xiao Shu, berhentilah main-main. Xiao Nian, kenapa kau di sini? Itu karena kamu pergi tanpa sepatah kata pun. Aku mengkhawatirkanmu. Aku menulis surat padamu. Sepucuk surat. Jangan khawatirkan itu untuk sekarang. Kamu bukan putri orang terkaya. Ikut denganku. Aku benar-benar putri orang terkaya. Hari ini, aku akan menyingkirkan para bajingan untuk keluarga Lin. Kau lihat saja aku. Saya ingat sekarang. Beberapa waktu lalu, saya pergi ke Longchuan untuk perjalanan bisnis. Nyonya baru keluarga Fu di Longchuan. Tampaknya menderita delusi. Dia beritahu setiap orang bahwa dia adalah putri orang terkaya. Kepala keluarga Fu menghabiskan banyak upaya untuk mengikuti keinginannya. Kaulah yang berdelusi. Aku nyata. Semua orang dengar itu, kan? Lin Shu berulang kali menyamar sebagai nona muda ini. Kejahatan apa yang pantas dia terima? Benar, selama 3 tahun terakhir, Nona Lin telah menghadiri berbagai acara sosial. Kita semua melihatnya. Itu adalah orang ini di atas panggung. Itu karena 3 tahun lalu, aku pergi ke Longchuan menyamar untuk mendukung keluarga Lu untuk menghadapi kencan buta. Aku menyuruh pelayanku Gu Sisi bertindak sebagai penggantiku. Aku tidak menyangka bahwa dia akan menggunakan identitasku untuk menghadiri perjamuan di mana-mana. Dialah penipu yang sebenarnya. Xiao Shu, berhentilah main-main. Ini Bing Tian, benteng keluarga Lin. Jika kamu terus membuat masalah, akan sulit bagiku untuk menanganinya. Aku benar-benar putri orang terkaya. Jika kamu benar-benar putri orang terkaya, Tuan kedua Lin tidak tahu apa yang dia minum. Dia adalah putri orang terkaya, paman kedua. Dia hanyalah penjahat pembunuh kakak kandungnya dan mencoba merebut kekuasaan. Dia adalah Lin Shu yang berpura-pura miskin. Orang terkaya di Longchuan, Fu Yanian. Sayang sekali. Sosok langka sekali sahabat, naga dan phoenix di antara manusia. Justru berakhir dengan Lin Shu. Wanita itu, apa yang mereka katakan tidak salah. Apakah aku putri orang terkaya? Bagaimana mungkin paman keduaku tidak tahu? Paman kedua, tolong beritahu semuanya. Siapa sebenarnya putri orang terkaya? Baiklah, hari ini saya akan mengumumkan di sini. Putri orang terkaya adalah, tentu saja, kamu. Lin Sisi. Mereka awalnya sama-sama jahat. Kau pasti membantunya bersaksi. Tolong, semuanya, kalian harus percaya padaku. Aku benar-benar putri orang terkaya. Selama ada yang bersedia membantuku menjatuhkan kedua penjahat ini, di masa depan, Bing Tian pasti akan membalas kalian dengan murah hati. Semuanya dengarkan. Dia, omong kosong apa yang dia katakan. Lin Shu, semua orang yang hadir, siapapun, adalah tokoh terkemuka di sini. Bahkan keluarga Fu dari Longchuan tidak memperhatikan mereka. Mengapa mereka peduli denganmu? Yang merangkak keluar dari bawah. Kau hanyalah orang kecil tak berarti. Nona muda, tolong jangan buang waktu dengan ini. Delusi, bukan siapa-siapa. Ini membuang-buang waktu. Tuan kedua, upacara suksesi lebih penting. Benar, aku akan menelpon rumah sakit jiwa sekarang dan menyuruh mereka membawa wanita tidak waras ini pergi dan menguncinya.
Dengan begitu, dia tidak akan kembali untuk menyinggung nona muda lagi. Baiklah, baiklah, baiklah. Tunggu apa lagi? Penjaga. Serat wanita ini yang menyamar sebagai diriku. Pergi. Aku ingin melihat siapa yang berani. Fu Yanian, pikirkan baik-baik. Apa yang kau lakukan sekarang? Bertentangan dengan grup Bingtian. Apakah pantas bagimu melakukan ini? Untuk wanita seperti itu. Aku tidak peduli dengan grup Bingtianmu atau orang terkaya di negara naga. Selama aku, Fu Yanian, ada di sini, kamu bisa lupakan menyentuhnya. Bahkan sehelai rambut pun tidak. Xiao Shu, entah kamu miskin atau kaya, kamu adalah istri yang kupilih. Bagus sekali. Kakak, Ayah, orang terkaya Lin, itu keluarga mereka yang memanjakan istrinya dalam berulang kali menyamar identitas seorang nona muda bangsawan, menipu dan mengelabui. Mereka telah menyinggung keluarga Lin. Kamu harus menghukum mereka dengan berat. Pergi, jangan menghalangi gadis berhargaku. ayah, kau akhirnya sadar. Kau membuatku takut setengah mati. Ini sebenarnya putri orang terkaya. Benar. Ini adalah Lin Dayuku, putri satu-satunya, Lin Shu. Nona muda, kami buta akan KAI Bata NME dan menyinggungmu. Kami mohon padamu, berbelas kasihlah dan selamatkan hidup kami. Kami berdua adalah mantan bawahan keluarga Lin dan selalu setia kepada keluarga Lin. Hari ini, mereka yang tersesat. Semuanya tertipu oleh dua penjahat di atas panggung. Aku tertipu, nona muda. Benar. Mulai sekarang, grup Bingtian sama sekali tidak akan bekerja sama dengan kedua keluargamu lagi. Keluar. Tuan kedua. Tuan kedua. Tuan sudah datang. Apa yang harus kita lakukan? Kau celaka. Kenapa kau menarikku? Lari. Penjaga. Tangkap dia. Nona muda. Nona muda, tolong lepaskan aku. Aku tidak sengaja. Nona muda. Itu semua tuan kedua yang memaksaku. Kamu. Kau wanita. Itu. Kakak. 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 Kita adalah saudara-saudara. Bagaimana mungkin aku menyakitimu? Itu semua wanita ini. Itu dia. Dia menyesatkanku. Kakak. Kakak. Kalian berdua bersekongkol satu sama lain. Menggelapkan dana publik dan menyalahgunakan milik keluarga Lin. Aset yang tak terhitung jumlahnya. Aku mengabaikannya karena ikatan darah kita dan menutup mata. Tapi kamu mencoba mengambil nyawaku. Seret mereka keluar dan serahkan mereka ke polisi. Kakak-kakak, tolong biarkan aku pergi. Kakak, kita adalah saudara-saudara. Luar biasa. Benar-benar putriku. Dia memilih menantu yang baik. Bertanggung jawab. Xiao Shu sebenarnya putri orang terkaya. Aku sudah tua. Kemarilah, mulai sekarang. Keluarga Linku akan dikelola oleh kalian berdua. Dorong aku. Semuanya. Saya mengumumkan bahwa kepala keluarga Lin berikutnya adalah Lin Shu. Silakan naik, kepala keluarga. Silakan naik, kepala keluarga. Silakan naik, kepala keluarga. Kenapa kau melamun? Jadi, kamu benar-benar putri orang terkaya. Apa kau percaya sekarang? Ayo pergi, semua orang menunggu kita. Ini adalah upacara suksesi kamu. Aku. Ayo pergi. Kita adalah suami istri, berbagi suka dan duka. Apa yang kumiliki adalah milikmu, Fu Yanian. Kau pantas mendapatkannya.